Sudah hampir 50 tahun, restoran ayam goreng Pidura milik Pak Karso berdiri kokoh di hati para masyarakat. Resep turun-temurun, cita rasa yang katanya dijaga dengan ketat, dan kepercayaan pelanggan yang tak pernah pudar. Nah, lihat itu. Minyaknya jangan diganti dulu. Warna minyaknya itu belum terlalu gelap, masih jernih. Iya Pak Karso, tapi ini sudah batch ke-6. Minyaknya kelihatan mulai agak hitam dan baunya agak tengik. Kamu dengar nggak sih apa yang baru saja saya bilang? Kalau kita ganti terus, nanti rasa ayamnya malah justru tidak karuan. Ingat ya, api jangan terlalu besar. Kalau terlalu panas, ayam bisa gosong. Itu rugi kita. Jernih dari mana coba? Justru kalau dipakai terus nanti bisa bahaya. Kamu ini baru kerja 2 tahun di sini. Masa cuma lihat minyak doang sudah ribut? Dulu bapakmu makan ayam di sini setiap Jumat dan sampai sekarang masih sehat walafiat itu. Kalau soal rasa, percayakan saja pada rasa yang sudah merintis dari nol. Iya Pak, siap. Udah tahu ini minyak spesial, masih saja banyak tanya. Kalau kamu masih nggak menurut dan banyak tanya lagi, saya akan pecat kamu sekarang juga. Aduh, aku tuh ya setiap minggu nggak pernah gagal kesini. Suamiku juga sudah jadi penggemar berat ayam goreng Widura. Kalau nggak makan ini, rasanya ada yang kurang di rumah. Kayak kurang lengkap gitu. Iya bener, gurihnya tuh beda. Nggak kayak ayam goreng biasanya yang di warung sebelah. Rasanya tuh kayak ada sesuatu yang rahasia. Susah banget dijelaskan. Tapi nagih banget. Aku sampai sering bilang sama suami aku, ini kayaknya ayam dari surga deh. Hahaha. Iya bener banget. Terus sambalnya itu loh, rasanya khas banget. Pedesnya pas. Makanya rame terus dari dulu sampai sekarang. Ah, halal-halal itu cuma buat pajangan dan formalitas saja. Rian, restoran kita ini dari dulu sudah jelas halal. Siapa sih yang ragu sama Pidura milik Karso? Tapi Pak, kita belum pernah punya dokumen resmi. Kalau nanti ada yang tanya, kita itu nggak bisa menunjukkan buktinya apa-apa Pak. Oh iya, itu pun kalau ada yang nanya. Kalau tidak ada, ya nggak ada. Pak, soal minyak yang Bapak pesan dari luar aja, ada yang mencurigakan. Saya ingin kita itu beralih ke sistem yang lebih jujur dan juga halal Pak. Rian, kamu jangan sok tahu ya. Jangan ganggu jalannya usaha ini. Cuman dengan idealisme saja. Yang payah itu, kamu itu yang nggak tahu bagaimana dulu kita itu, aku yang susah payah dari nol untuk bisa jadi kayak sekarang ini. Tolong dengarkan saya dulu Pak, supaya kita itu bisa jadi usaha yang benar-benar halal dan berkah. Sudah, jangan bahas lagi soal minyak itu. Kalau kamu tetap keras kepala, kamu keluar dari sini sekarang juga. Aku nggak mau usaha ini hancur karena idealisme yang nggak jelas tersebut. Ayam Piduran memang menjadi primadona di wilayah tersebut. Cita rasanya yang khas membuat tokoh-tokoh penting turut hadir untuk makan di tempat rumah makannya Pak Karso. Silahkan Pak Camat, meja VIP-nya sudah kami siapkan di dalam. Pak Karso juga sudah menunggu Anda dari tadi. Saya sudah ngidam ayam goreng Pidura ini dari tadi malam. Jangan lupa sambalnya yang pedas itu yang bikin nagih sampai balik lagi. Saya juga bilang sama istri saya, selama Pidura ini masih buka, saya nggak akan pindah selera. Rasanya nggak ada tandingannya, dan tentu saja kepercayaan masyarakat juga sudah terbangun sejak lama. Alhamdulillah Pak, semoga makin banyak orang yang datang, makin banyak yang merasakan nikmatnya ayam ini. Saya percaya rezeki itu sudah ada berkahnya selama kita itu jalankan dengan hati. Apa ini emang luar biasa ya? Ya sudah, kalau begitu saya pesan ayam videonya 5 ya Pak, yang pedas kayak biasanya.
Siap Pak Camat, mohon tunggu sebentar ya Pak. Tahun 1975, dari sebuah rumah kecil di pinggiran kota, bermula dengan usaha kecil yang kelak akan menggemparkan dunia, kuliner Nusantara. Namun, di balik cita rasa yang digemari tersebut, tersimpan sebuah rahasia gelap yang terus membayangi. Mas Katso, ayamnya tinggal 3 ekor ya. Besok kita harus pergi ke pasar lagi. Kalau bisa cari yang segar dan agak besar biar pelanggan gak kecewa. Iya Din, aku sudah hitung-hitung. Uang kita ini pas-pasan. Pelanggan juga makin hari makin sedikit. Mereka bilang ayam kita itu kurang gurih, kalah sama warung sebelah yang baru saja buka. Gak apa-apa mas, kita kan bukan cuma mencari untung, tapi rezeki yang halal. Kita tetap harus istiqomah ya. Aku yakin Allah gak akan mengecewakan kita selama kita jujur dan sabar. Istiqomah gak bisa bayar hutang Din. Kita punya anak kecil yang harus diberi makan juga. Dan kau tahu sendiri, beras di lumbung cuma tinggal segenggam. Kalau begini terus, aku takut besok malah gak ada yang bisa kita makan. Mas, kita jalanin aja dengan sabar dan yakin setiap cobaan pasti ada hikmahnya. Aku percaya yang penting kita selalu berusaha dan tidak berbuat dosa. Selamat siang Pak, saya dari perusahaan pengolahan minyak. Ini saya bawa sambal minyak goreng kualitas tinggi yang murah dan tahan lama. Saya jamin bisa bikin usaha Bapak makin laris dan manis. Murah ya, tapi minyak macam apa itu? Saya nggak mau ditawari minyak yang jelek-jelek. Ini minyak khusus Pak, 1 jerigen harganya cuma setengah dari minyak biasa yang biasa Bapak pakai. Lebih awet, tahan panas, dan yang paling penting bikin ayam goreng Bapak jadi renyah, lebih gurih, dan pelanggan pasti balik lagi. Mir, apa itu Mbak? Kok harganya bisa jauh lebih murah dari biasanya? Ini rahasia dagang Bu. Minyak ini campuran dari lemak hewan yang khusus diolah. Tenang, baunya harum, dan gorengnya jadi garing. Banyak restoran besar pakai, tapi mereka nggak mau bilang-bilang karena ini rahasia bisnis. Maksud Mbak itu minyak babi. Jangan bilang siapa-siapa Bu, tapi ya ini minyak babi olahan. Tapi jangan khawatir Pak, sudah melalui proses pembersihan dan penyaringan yang ketat. Pelanggan gak akan tahu, yang penting ayam gorengnya jadi istimewa dan Bapak dapat untung besar. Maaf Mbak, kami ini muslim. Kami tidak akan pernah menggunakan barang haram dalam makanan yang kami jual. Itu harga mati. Lebih baik kami tetap dengan hasil seadanya tapi halal daripada menipu orang dan mengorbankan akidah. Pak Karso terdiam, wajahnya mulai berubah tapi malah mencoba berpikir. Mas, tolong jangan lakukan itu. Aku tahu kita susah Mas, tapi jangan sampai kita harus mengorbankan iman dan akidah kita demi sesaat rezeki. Aku takut kalau kita akan melakukan ini, Allah akan murka. Lalu, aku harus gimana Din? Kamu cuma bisa nangis terus. Kamu pikir aku itu gak malu apa? Setiap hari harus berhadapan sama penagih hutang. Anak kita itu masih kecil, butuh makan, susu. Aku lelah Din. Aku sudah berusaha keras, tapi hasilnya nihil. Tapi Mas, Allah itu maha melihat. Kita mungkin bisa menipu manusia, tapi tidak bisa menipunya. Aku mohon jangan teruskan ini. Jangan sampai kita mengorbankan akhirat demi dunia yang sementara. Pak Karso terdiam, menunduk, nafasnya tersengal-sengal. Ia berbalik dan berjalan masuk ke dapur, mengambil jerigen minyak dari Mbak Sales dengan tangan yang gemetar. Ya Allah, ampunilah kami yang lemah ini. Beri kami jalan yang terbaik dan lindungilah anak kami dari akibat dosa kami ini. Sejak menggunakan minyak babi tersebut, resto ayam Bidura milik Pak Karso langsung ramai didatangi para pembeli. Pembeli sampai membludak, rela ngantri tak kenal waktu. Mas, aku gak kuat lagi. Hati ini terus menolak apa yang kita lakukan. Rasanya seperti ada duri yang terus menusuk jiwa. Mungkin ini balasan dari Allah.
karena aku diam aja melihatmu menyuapi orang dengan yang haram. Maafkan aku ya Din, aku cuma ingin kita itu bertahan hidup. Aku itu gak pernah ingin menyakitimu ataupun anak kita. Kalau aku nggak ada nanti mas, jaga anak-anak kita baik-baik ya. Dan kalau bisa hentikan semuanya sebelum semua yang terlambat. Aku takut kita terjerumus makin dalam. Din, jangan tinggalkan aku mohon. Kematian Bu Karso menjadi pukulan telak bagi Pak Karso. Pak Karso jadi makin tak terkendali dan menjalankan usahanya dengan cara yang haram selama 50 tahun ke depan. Hingga pada suatu hari, Hendra, mantan karyawan restoran ayam goreng Bidura, mulai bertindak. Bang, aku tahu ini nggak mudah buat abang. Tapi kalau ini memang jalan yang benar, kalau ini demi kebenaran, kejujuran, abang harus berani. Jangan takut sama reaksi orang-orang. Ya Li, aku juga sudah terlalu lama simpan ini sendirian. Aku cuma buruh kecil, cuma ikut perintah saja. Tapi aku itu nggak mau terus-terusan jadi bagian dari kebohongan ini. Aku harus bertanggung jawab, bukan hanya untuk diriku, tapi untuk mereka yang sudah tertipu juga. Ini saatnya aku harus jujur Li. Walaupun aku tahu hidupku mungkin akan berubah drastis setelah live ini berakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra, mantan karyawan restoran ayam goreng Bidura. Selama 15 tahun, hari ini saya itu ingin buka suara. Saya ingin jujur selama puluhan tahun tersebut. Restoran ini menggunakan minyak babi untuk menggoreng semua ayam yang dijual. Saya tahu ini adalah dosa yang besar, pengkhianatan terbesar terhadap umat muslim yang sudah percaya kepada kami. Dulu saya takut kehilangan pekerjaan, takut keluarga kami akan kelaparan. Tapi sekarang saya lebih takut kehilangan akhirat saya. Saya mohon maaf untuk semua para pelanggan, untuk para ustadz, kiai, keluarga, dan juga teman-teman yang pernah makan di restoran ini. Saya benar-benar menyesal dan mohon ampun. Video Hendra tersebar cepat. Kolom komentar penuh dengan ledakan emosi. Judul berita viral terpampang besar. Restoran ternama gunakan minyak haram selama 50 tahun. Viral dengan sangat mengejutkan. Aku trauma banget tahu. Selama ini aku langganan terus. Aku kira halal. Mereka pasang label halal. Ini penipuan besar. Aku nggak tahu harus percaya apa lagi sekarang. Aku pernah bawa rombongan santri makan di sana. Anak-anak pesan ayam crispy 2 loyang. Aku nggak tahu harus gimana. Astagfirullahaladzim. Ini bukan cuma soal makanan, ini soal kepercayaan yang dikhianati. Kalian pikir kami ini tong sampah? Mana tanggung jawabnya? Mana tanggung jawabnya? Tak butuh waktu lama, kegaduhan tentu saja terjadi. Orang-orang mulai berdemo dan berunjuk rasa. Keluar! Mana ini pemiliknya? Woi, keluar! Kami mau klarifikasi, kami mau penjelasan. Jangan kira kami bodoh, ini dosa besar, dosa yang harus kalian bayar. Aku udah makan di sini semenjak hamil anak pertama. Sekarang anakku sudah umur 25 tahun. Berapa lama aku sudah memberi makan haram ke keluargaku? Apa ini balasan Tuhan atas kebodohan kami? Cepat keluar sekarang. Cepat keluar sekarang juga, Pak Karso. Pak Karso, ayo cepat keluar sekarang juga. Kita sudah jadi trending nomor 1 di semua media sosial. Semua cabang restoran diserbu para warga. Ada yang lempar batu, ada yang ancam akan lapor polisi. Ini bencana besar, Pak. Tidak mungkin. Ini semua fitnah, Hendra. Kenapa kamu lakukan ini? Setelah semua yang aku berikan, semua yang sudah aku bangun. Ya, sudah aku bilang berkali-kali, kebenaran tidak akan bisa ditutupi selamanya. Sekarang semua sudah terbuka. Semua orang tahu apa ayah puas dengan ini. Rian, tolong, ayah mohon, bantu ayah perbaiki ini semua ya. Kita bisa klarifikasi, kita bisa minta maaf secara terbuka. Ayah janji akan berubah. Ayah, ini bukan soal minta maaf atau klarifikasi lagi. Ini soal dosa yang ayah paksa untuk orang lain ikut menanggungnya. Ayah sudah melewati batas yang tidak bisa ditoleransi. Sekarang ayah harus menghadapi akibatnya sendirian. Masa yang kesal semakin tak tertahankan. Polisi dan petugas keamanan harus ekstra berjaga-jaga agar mereka tidak melakukan tindakan nekat. Kami minta kepada seluruh warga untuk tetap tenang dan tidak melakukan tindakan anarkis.
Kasus ini akan kami proses secara hukum sesuai dengan aturan. Mohon beri kami waktu dan kepercayaan. Penjara saja nggak cukup. Kami mau mereka minta maaf di depan kami. Uang kami harus dikembalikan. Jangan cuma diam. Ini kejahatan terhadap umat. Kalau Pak Karso nggak segera datang minta maaf, kami doakan semoga dia segera kena azab. Dan benar saja beberapa hari kemudian Pak Karso pun mulai mendapatkan azabnya. Rian, nah ayah nggak kuat lagi. Ini kulit ayah rasanya kayak terbakar. Padahal saya sampai ke tulang. Rasanya sakit sekali. Astagfirullahaladzim ayah, tolong jangan diam saja. Kita harus cepat cari pertolongan. Tapi ini bukan rasa sakit biasa ya. Ini azab ayah. Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang menunjukkan balasan atas dosa-dosa yang ayah lakukan selama ini. Aku menyesal nak. Menyesal sudah berbuat dosa besar, menipu umat yang percaya sama ayah. Ya Allah, ampunilah aku benar-benar menyesal. Aku menyesal. Ayah, jangan menyerah. Masih ada waktu untuk bertobat. Buka hati, minta ampun dengan sungguh-sungguh. Aku juga udah menelpon dokter khusus untuk... Tapi nak, ayah ngerasa sudah nggak kuat lagi. Dokter cepat periksa kondisi ayah saya sekarang juga dok. Maaf semuanya, saya datang terlambat. Saya belum pernah menemukan kasus seperti ini sebelumnya. Kulitnya melepuh dan menghitam, lidahnya membusuk dan bau yang keluar sangat menyengat. Ini bukan penyakit das, ini bukan penyakit biasa Pak Rian. Saya tidak bisa memastikan ini termasuk penyakit medis. Ini sesuatu yang jauh lebih berat dari sekedar penggangguan fisik. Jadi dok, ini bukan urusan dunia saja. Maksudnya apakah ini semacam azab yang nyata? Mungkin benar nak. Ada hal-hal di luar jangkauan ilmu medis yang harus kita akui. Mungkin ini bukan sekedar masalah tubuh, tapi juga masalah jiwa dan dosa yang belum diampuni. Terus apa yang harus kita lakukan untuk menyembuhkan ayah saya dok? Tidak ada mas, kondisi Pak Karso sudah sangat lemah dan tidak bisa diselamatkan. Bahkan untuk bisa bertahan sampai hari ini saja, itu adalah hal yang luar biasa. Saya memperkirakannya jika umur Pak Karso hanya tinggal 24 jam saja. Nggak mungkin ayah. Tepat seperti yang dokter bicarakan, Pak Karso pun akhirnya meninggal dunia. Mampus kamu, akhirnya meninggal juga. Dengan keadaan gak normal, bau kamu itu kayak bau bangkai babi yang terbakar. Aku benar-benar puas dengan kematian yang menimpamu itu nih. Tapi ini semua belum cukup bu. Kita tidak izinkan jenazah ini dikuburkan di tanah suci kita. Ini adalah tanah umat Islam, bukan tempat untuk orang yang telah menipu dan mengkhianati kepercayaan selama puluhan tahun. Iya, saya setuju. Suamiku dulu sering makan di sana dan meninggal karena kolesterol tinggi. Ternyata semua itu dari minyak babi yang diorder oleh babi satu ini. Babi ini udah melakukan dosa yang sangat besar. Dia nggak pantas untuk dikuburkan di tempat kita. Karena mendapat penolakan dari warga, jenazah Pak Karso pun dibawa menuju kampung halamannya. Tapi di tengah perjalanan, mobilnya ditabrak oleh mobil pengangkut minyak babi dan terbakar hingga garing.